Baku Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 anak terluka dalam ledakan dan kebakaran rumah produksi petasan di Indramayu. Diduga tercemar limbah, ratusan ikan di Sungai Cikaniki, Bogor mati massal. Presiden Prabowo Subianto meminta maaf soal program makan bergizi gratis yang belum merata. Informasi pertama untuk Anda, diduga berasal dari bahan produksi petasan. Sebuah rumah produksi petasan dan kembang api di Indramayu ludes terbakar. Api muncul disertai ledakan dari dalam rumah. 2 anak terluka bakar. Asap hitam membumbung tinggi dari sebuah rumah yang juga tempat produksi petasan di Desa Lobener, Indramayu, Senin malam. Beberapa kali suara ledakan terdengar dari dalam rumah. Banyaknya bahan petasan dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan memporak-porandakan rumah yang juga tempat tinggal ini. 3 unit pemadam kebakaran turun tangan, namun si jago merah sulit dijinakan. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin sulit ditundukkan. Butuh waktu 3 jam lebih hingga api benar-benar padam. Api muncul pertama kali di tempat produksi petasan dan kembang api. Namun tak berselang lama ledakan kuat terdengar dan api pun membesar, menghanguskan rumah yang berada tepat di samping rumah produksi. Bahan petasan seperti browon gitu, aluminium katanya. Musio, bubuk musio gitu. Iya. Tadi ada ledakan nggak sih Pak? Ada tadi itu. Besar atau kecil Pak? Berapa kali? Ya banyak sih, cuma kecil. Penyebab awalnya masih dalam penyelidikan saya juga. Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara ya mungkin dari bahan petasan itu. Oh, bahan petasan. Iya. Ledakan tempat produksi petasan itu membuat tim Gegana Brimob Polda Jawa Barat turun tangan. Mereka menyisir rumah dan tempat produksi petasan untuk mencari bahan peledak yang berpotensi menimbulkan ledakan susulan. Akibat peristiwa ini, 2 orang alami luka bakar serius dan menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka adalah penghuni rumah yang berusia 2 tahun dan 15 tahun. Korban ada 2, yang pertama itu atas nama Guntur, umur 2 tahun, itu luka bakar di lengan kanan. Sedangkan yang kedua itu atas nama Alvin bin Waryo, umur 15 tahun, ini masih sekolah atau masih pelajar, yaitu kena luka bakar di lengan kanan dan punggung leher belakang. Diduga kebakaran timbul dari gesekan bahan pembuat petasan. Banyaknya serbuk mesium membuat api dengan cepat membesar disertai suara ledakan yang meluluhlantakan rumah. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Selanjutnya, hujan deras yang masih mengguyur wilayah Tasikmalaya menyebabkan pergerakan tanah semakin meluas. 6 rumah warga kini terancam. Warga desa Curoyom, Bojonggambir, Tasikmalaya tetap nekat melintasi jalan yang ambles ini. Padahal badan jalan ambles hingga 1,5 meter dengan panjang mencapai 25 meter. Jalan desa yang menghubungkan kota dan kecamatan ini terputus karena longsor. Kondisi tentu sangat membahayakan pengendara. Tak cuma itu, pergerakan tanah yang disebabkan oleh hujan deras di wilayah ini juga mengancam 6 rumah warga. Yang terdampak kurang lebih ini ada yang kami laporkan kemarin ada 6 rumah. Lihat sama Bapak, ini kondisi jalannya seperti ini. Bahkan untuk roda 2 juga ini sebetulnya udah dilarang sama pihak pemerintah, namun dipaksakan saja Pak. Sudah ada pengontrolan Pak dari dinas? Alhamdulillah, asesmen dan mitigasi dari pihak BPBD udah meluncur ke sini. Bahkan mudah-mudahan minggu-minggu ke depan ada peninjauan langsung lagi ke sini dan melakukan perbaikan jalan di sini. Jika hujan deras kembali terjadi, bukan tak mungkin rumah warga bisa ambruk. Sebagian warga pun memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.
Ratusan jenis ikan mati mendadak di sepanjang aliran Sungai Cikaniki, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Warga yang turun ke sungai juga menyium bau menyengat dan mengidap gatal-gatal. Ikan pada mati nih ikan. Cikaniki. Tanggal 19. Warga desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Bogor heboh melihat ratusan ikan mati di Sungai Cikaniki. Sebagian sengaja merekam video dan sebagian lagi memilih mengambil ikan yang tak bernyawa. Tak cuma ikan yang jadi korban, sejumlah warga juga mengaku gatal-gatal dan perih di kulit setelah beraktivitas di sungai. Bau menyengat juga muncul dari air sungai yang terlihat lebih pekat dari biasanya. Warga curiga ini ulah para penambang ilegal yang membuang limbah ke sungai. Yang pertama itu ada gatal-gatal. Yang kedua, banyak orang yang membutuhkan air Cikaniki kalau lagi kemarau. Bahkan sekalipun bukan musim kemarau masih ada yang membutuhkan. Pak, itu teh ikan-ikan pada mati itu memang sering terjadi atau gimana, Pak? Kalau ikan mati jarang sih terjadi, jarang. Kadang setahun sekali. Memang ini sudah beberapa hari ya berubah warna, keruh, pekat, bahkan kemarin itu lebih parah ya pekatnya itu entah itu dari mana, apakah dari wilayah manapun juga kami sampai dengan saat ini belum bisa menyatakan ini sumbernya dari mana. Saya tidak bisa mengarah ke arah sana ya karena saya juga belum pernah melihat seperti apa itu metodenya ataupun polanya, cara pembuangannya pun juga saya juga belum pernah melihat dan hanya sebatas mendengar saja dan itu tidak bisa saya sampaikan karena kaitan dengan masalah tersebut. Yang penting harapan dan keinginan kami tersebut siapapun itu orangnya kita sama-sama bisa menjaga dari aliran sungai. Pihak desa masih menyelidiki pencemaran lingkungan ini dan mencari biang keladinya. Kekhawatiran warga desa tentu sangat beralasan karena air Sungai Cikaniki menjadi sumber utama air bersih untuk beberapa desa di sekitar sungai. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Rumah warga di Desa Mampir, Kabupaten Bogor kedatangan tamu tak diundang. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter ditemukan bersembunyi di bawah lemari. Tak terbayang bagi pemilik rumah saat tahu ada ular sanca yang bersembunyi di balik lemari. Meski sempat melawan saat dicapit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap hewan melata ini. Keberadaan ular diketahui pemilik saat melihat ada ular di dalam rumahnya di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ia akhirnya meminta bantuan damkar Kabupaten Bogor untuk menangkap ular sepanjang 3 meter itu. Dapat laporan juga via WhatsApp yang ada di kantor kami, seorang ibu yang ada di rukonya, ruko laundry ya. Posisi ular tersebut ada di rak TV di belakang karena si pelapor ini kaget ular tersebut ada di itu, maka si pelapor melapor ke petugas pemadam terdekat. Akhirnya kami berusaha mengevakuasi. Ular sanca dibawa ke kantor damkar sektor Cilengsi sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.